الحمد لله الذي أمرنا بالاستقامة في الدين لنكون من أصحاب جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada henti-hentinya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah di dalam memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islamiyah yang kokoh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian kita wajib meningkatkan pengamalan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, wajib meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah, wajib meningkatkan rasa qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rizki-rizki yang diberikan kepada kita, juga wajib meningkatkan bekal untuk setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di bulan Ramadan seseorang yang puasa sebulan penuh imanan wahtisaban akan diampuni dosanya yang lampau. Ketika di bulan Ramadan kita salat tarawih sebulan penuh imanan wahtisaban akan diampuni dosanya yang lampau. Ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan untuk menanti Lailatul Qadar, imanan wahtisaban juga akan diampuni dosa-dosanya. Dengan sarana yang luar biasa di bulan Ramadan, dan kita merasakan betapa gairahnya kita beribadah di bulan Ramadan. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Tilawatul Qur'annya Masya Allah luar biasa, banyak yang khatam, bukan sekedar sekali, 2 kali, ada yang 3 kali selama bulan Ramadan, yang tidak pernah dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sedekahnya juga luar biasa, amalan ibadahnya sangat luar biasa, istighfarnya, doanya luar biasa selama bulan Ramadan. Kondisi seperti ini kalau kita lanjutkan akan menghasilkan satu hayatan thayyibah, kehidupan yang nyaman. Kalau kita tetap istiqomah di dalam kondisi malamnya tahajud, siangnya banyak zikir, Senin Kamisnya puasa, akan mendapatkan hayatan thayyibah. Bahkan ketika meninggal akan mendapatkan busyra untuk menjadi ahli surga. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang istiqamah di dalam keimanannya, di dalam amal solehnya, Allah akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah
Tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika orang mengatakan Rabb kami adalah Allah, memegang keimanan, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di dalam keimanannya, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Rasa takut, rasa khawatir, khaufun wala hum yahzanun. Khaufun untuk masa depan, untuk masa akhiratnya tidak takut ketika istiqomah dalam keimanan. Wala hum yahzanun, tidak akan diberikan kesedihan ketika seseorang betul-betul istiqomah dalam keimanannya. Bahkan keutamanya akan dijadikan ahli surga. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka akan menjadi ahli surga yang abadi di dalamnya ketika istiqamah. Lebih lagi, as-sabat fid din, berpegang teguh pada agama, itu akan menjadi hasil daripada istiqamah kita di dalam amal soleh. Ketika amal soleh kita rutin, mudawamah, Allah akan memberikan hal-hal yang sangat luar biasa. Sedekahnya istiqomah, terus mudawamah. Zikirnya, wiridnya, terus mudawamah. Maka Allah akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Akan diberikan hayat thayyibah. Ayat yang saya bacakan dari surat Al-Jin. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati al-asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu istiqamah pada jalan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ketika istiqamah. Bukan sekedar itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita istiqamah akan diberikan kesuksesan. Dulu kita pernah membaca kitab Al-Atqiya, Kifayatul Atqiya. Di situ ada suatu ungkapan yang indah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Bahwa istiqamah di dalam mengamalkan amalan soleh lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan kesuksesan itu ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah? Karena berat untuk bisa seperti kondisi di bulan Ramadan. Amal solehnya luar biasa, padahal jelas dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tetapi bagaimana di luar Ramadan? Setelah itu kita bisa istiqamah tetap, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika istiqamah, Allah akan memberikan hayat thayyibah. Allah akan memberikan busyra. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu saat wafat, malaikat memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqamah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, supaya bisa istiqamah adalah islahul qulub. Bagaimana kita membereskan hati kita, membersihkan hati kita, supaya kita tetap berada di dalam keimanan yang kokoh. Sebab orang yang akan dihinakan itu ketika tidak memiliki hati yang bersih. Kita dengan fitrah kita, ketika puasa sebulan penuh kembali kepada fitrah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la tanfa'u malu wala ban la yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau berikan aku kehinaan ketika kami dibangkitkan, ketika manusia dibangkitkan, jangan kami berikan, jangan aku berikan, jangan diberikan kehinaan. Wala tukhzini yauma la yanfa'u malu wala banun, suatu hari di mana tidak ada manfaat
anak, harta, semuanya tidak manfaat. Yang manfaat cuma illa man atallaha biqalbin salim, orang yang membawa hati yang bersih, hati yang tanpa kesyirikan, hati yang tanpa syubhat, hati yang betul-betul tidak ada akhlak-akhlak yang hina di dalam hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada ria, tidak ada yang namanya permusuhan. Hati itu yang tidak akan, orang yang memiliki hati yang bersih ini yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara yang bagaimana kita islahul qulub, membereskan hati kita. Yang kedua, kalau di dalam surat Hud Allah memerintahkan kepada Nabi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Supaya bisa fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad, yang juga diperintahkan kepada semua umatnya. Fastaqim, istiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana yang kamu diperintahkan. Istiqomah untuk memegang perintah-perintah Allah dan Rasul, memegang perintah. Kama umirta. Di situ ada waman taba ma'ak, bersama orang-orang yang taubat dengan. Artinya istiqomah tidak bisa sendirian. Untuk bisa istiqomah berjamaah perlu bersama orang lain. Waman taba ma'ak. Kita bisa istiqomah ketika ada orang-orang yang peduli dengan kita. Ketika kita lupa untuk bersedekah pagi, ada yang mengingatkan, wahai akhi, apakah sudah sedekah pagi? Siapa yang mengingatkan? Kawan kita yang dekat. Waman taba ma'ak, bersama-sama. Wala tadghaw. Di situ supaya istiqomah, wala tadghaw, jangan berlebihan. Untuk istiqomah di dalam bersedekah, jangan berlebihan, biasa. Wasati, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang ketika infak tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir, senantiasa dalam kondisi yang biasa. Wala tadkhu, tidak boleh berlebihan. Salat kalau berlebihan terlalu banyak, saya ingin salat sunnahnya setiap hari 1000 rakaat, boleh. Salat sunnah mutlaknya boleh. Tetapi apakah bisa istiqomah? Tetapi salat duhanya tetap istiqomah, walaupun cuma 4 rakaat, tapi rutin. Tahajudnya tetap istiqomah, walaupun cuma setengah jam, tidak banyak-banyak, tapi istiqomah. Kalau berlebihan, wala tadkhaw, kemungkinan untuk istiqomahnya sulit. Itulah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita ketika bisa islahul qulub, kemudian kita bersama dengan orang-orang yang lain yang saling mengingatkan. Ketika kita melakukan sesuatu tidak berlebihan, insya Allah akan menolong kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini berat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku dibikin beruban karena surat Hud. Dan ulama mengatakan surat Hud yang membuat Rasulullah beruban adalah perintah istiqomah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah di dalam ibadah kita, istiqomah dalam sedekah kita, istiqomah di dalam amal-amal saleh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum mimma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala al-furqana lisanan arabiyyan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada khutbah yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertadarru', memohon, mengangkat doa, memanjatkan doa pertama untuk memohon ampunan agar dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa umat Islam semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah diberi kekuatan, diberikan taufik untuk bisa istiqamah di dalam beramal soleh, istiqamah menjaga keimanan, menjaga keislaman kita. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar bangsa ini semuanya ditolong oleh Allah dan diarahkan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al kull warithan minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajallu akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.